perseteruan antara Iran dan Israel makin panas saja. Setelah aksi saling gempur lewat serangan udara, keduanya kini meningkatkan tensi pertempuran dengan melibatkan persenjataan nuklir di dalam narasi perangnya. Faktanya, Teheran mengisyaratkan akan mengerahkan senjata misterius jika Israel membalas serangan 1 Oktober lalu, di mana teknologi baru ini terungkap menyusul sebuah uji coba nuklir. Jadi, benarkah Iran akan menyerang Israel dengan senjata nuklir misterius? Senjata baru yang misterius. Pasca serangan balasan Iran yang dijuluki Operasi Janji Setia II pada tanggal 1 Oktober, Israel belum melakukan pembalasan. Kendati demikian, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui terlibat pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sedangkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di sisi lain berjanji akan membalas dengan serangan mematikan, tepat, dan mengejutkan. Menanggapi kembali, Iran melalui Wakil Ketua Parlemen Ali Nighzad mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk mengungkap teknologi militer baru selama operasi mendatang. Artinya, peluang penggunaan senjata baru bakal dipertimbangkan jika balasan diluncurkan Israel setelah ini. Dalam kemungkinan operasi berikutnya, kami akan memperkenalkan senjata dengan teknologi baru, kata Nighzad dalam wawancara yang dikutip Tehran Times, mengisyaratkan potensi kemajuan dalam sistem rudal dan pertahanan. Jika rezim Zionis memiliki akal sehat, mereka akan merenungkan Operasi Janji Setia 1 dan 2. Katanya lebih lanjut. Menanggapi pertanyaan tentang program nuklir Iran dan apakah kemajuan lebih lanjut akan segera terjadi, Nighzad membahas pentingnya Undang-Undang Aksi Strategis, sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Nighzad juga menanggapi kekhawatiran tentang keamanan fasilitas nuklir Iran, memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan yang memadai telah diterapkan. Karena itu, diakuinya Undang-Undang Kepentingan Nuklir Iran oleh Ayatollah Ali Khamenei dianggap sebagai sebuah pencapaian yang signifikan. Sedang uji coba senjata nuklir? Sepertinya perkataan Ali Nighzad bukan ancaman semata. Baru-baru ini gempa bumi berkekuatan sedang pada kedalaman dangkal hanya 10 km melanda Iran dan Israel pada Sabtu 5 Oktober yang memicu spekulasi kuat tentang penyebabnya. Terjadi pada pukul 10.45 malam. Pusat Seismografi Universitas Teheran mengumumkan bahwa gempa bumi berkekuatan 4,4 skala Richter telah mengguncang kota Aradan di Provinsi Semnan, Iran. Survei geologi AS yang dikutip NDTV World melaporkan getarannya terasa hingga Teheran sekitar 110 km dari pusat gempa. Pertanyaannya, benarkah gempa tersebut merupakan dampak dari uji coba nuklir Iran? Faktanya, beberapa menit setelah terasa di Iran, getaran kedua yang lebih lemah dilaporkan terjadi di Israel. Nah, waktu yang tidak biasa ditambah ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua negara menyebabkan spekulasi beredar di media sosial. Iran telah menggunakan nuklir sejak tadi malam. Mereka menggunakan bom uji 10 km di bawah permukaan dekat Semnan untuk memastikan paparan radiasi minimum dan mengakibatkan gempa bumi berskala 4,6 yang terekam oleh seismograf. Salah seorang pengguna X merumuskan kemungkinan. Pengguna lain bahkan membandingkannya dengan gempa bumi di Korea Utara pada Februari 2013 yang ternyata merupakan uji coba nuklir, serta gempa bumi Iran pada November 2017 yang juga disebut-sebut hasil dari uji coba nuklir. Lokasi pengujian nuklir rahasia. Terkait berbagai spekulasi yang terus berlanjut, warganet pada dasarnya terbagi ke dalam dua kubu. Meskipun uji coba nuklir bawah tanah dapat menghasilkan aktivitas seismik, hal-hal spesifik dari peristiwa ini menimbulkan pertanyaan. Pertama-tama, situs nuklir Iran seperti Natanz memang dilindungi jauh di bawah tanah. Namun, kedalaman dan besarnya gempa bumi yang dangkal tidak secara definitif menunjukkan adanya uji coba nuklir. Karena menahan ledakan di bawah tanah tanpa gangguan permukaan merupakan hal yang rumit.
Dari sini, spekulasi terkait adanya fasilitas nuklir bawah tanah Iran lain yang tidak dideklarasikan di Provinsi Semnan muncul belakangan. Sebab memilih untuk menggunakan yang baru sebagai lokasi pengujian lebih memungkinkan daripada melakukannya di fasilitas terkenal seperti Natanz. Semisal lokasi tersebut benar ada, pertimbangan yang paling mungkin dapat dihubungkan dengan keberadaan markas rudal di Tenggara Semnan yang sebelumnya diakui Iran. Hanya saja tidak ada titik terang, sebab lokasi tersebut berjarak lebih dari 100 km dari epicentrum gempa. Situs web berita Nor News yang beroperasi secara informal sebagai outlet informasi utama Dewan Keamanan Nasional Republik Islam menepis spekulasi nuklir dan menyebutnya sebagai rumor. Tapi bukan tidak mungkin pengujian dilakukan tanpa pengumuman. Euronews melaporkan Teheran secara konsisten tidak pernah mengungkapkan aktivitas nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional. Potensi nuklir Iran terus meningkat. Kepemilikan senjata nuklir serta uji cobanya yang sering dirahasiakan menjadi dua hal yang selalu dikhawatirkan rival Iran. Tapi sejauh ini Iran menyatakan program nuklirnya adalah untuk tujuan damai semata. Namun banyak pihak di komunitas internasional tetap skeptis mengenai itu. Pasalnya, sebuah laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional mengungkap bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga ke tingkat yang melebihi batas 3,67%. Sebuah batas yang ditetapkan oleh Kesepakatan Nuklir 2015. Dengan beberapa perkiraan menempatkan persediaan uranium yang diperkayanya lebih dari 60%. Karena itu, potensi perang Israel-Iran disertai ambisi nuklir sedikit banyak menjadi ancaman serius yang mengintai di kawasan. Kemajuan nuklir Iran dalam hal ini telah menarik perhatian kekuatan internasional, khususnya Israel yang memandang potensi nuklir Iran yang terus meningkat sebagai ancaman eksistensial. Pakar Timur Tengah di Pusat Studi Strategis dan Internasional, John Alterman, tidak berpikir Iran menginginkan perang regional yang besar. Tetapi opsi nuklir adalah salah satu dari sedikit kartu yang tersisa untuk dimainkan. Katanya sembari mempertimbangkan sejumlah situasi. Para ahli berpendapat bahwa waktu terobosan Iran, dalam artian yang mereka butuhkan untuk memproduksi uranium dalam jumlah yang cukup untuk sebuah bom nuklir, kini telah berkurang menjadi hanya beberapa minggu. Beranikah Israel serang fasilitas nuklir Iran? Dari sekian banyak ancaman, persenjataan nuklir Iran menjadi bahaya yang senantiasa diwanti-wanti oleh Israel sejak lama. Israel secara konsisten menyebut pihaknya tidak akan membiarkan Teheran memperoleh kemampuan tersebut. Pertanyaannya, jika peningkatan nuklir Iran tak terbendung, akankah Israel segera bertindak untuk melenyapkannya? The Economic Times melaporkan pejabat Israel telah mengisyaratkan kemungkinan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai pilihan terakhir. Namun, tindakan militer apapun akan membawa risiko yang sangat besar, mengingat sifat infrastruktur nuklir Iran yang tersebar dan dilindungi. Terlebih, belum ada restu dari Amerika Serikat. Benar bahwa AS secara tradisional mendukung masalah keamanan Israel. Namun ketika ditanya apakah AS akan mendukung serangan Israel terhadap situs nuklir Iran, Presiden Biden menjawab tidak dan telah mendesak agar sekutunya itu lebih berhati-hati. Di Israel, diskusi tentang potensi serangan pendahuluan terhadap fasilitas nuklir Iran terus mendominasi berita utama. Akibatnya situasi makin tak terkendali, dapat memicu konflik lebih luas untuk selanjutnya melibatkan kekuatan regional dan global lainnya. Kini Iran dan Israel berada dalam situasi yang kian terdesak dan hanya ada satu pemenang dalam perang. Jika benar Iran mengembangkan senjata nuklir, maka Israel harus memilih menghancurkannya lebih dulu atau tetap diam dengan perasaan yang diliputi kecemasan.